Shalom God Lovers, kita patut berbahagia karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita telah ditebus di dalam ciptaan baru Rohul Kudus. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan lawatan Tuhan yang memenuhi setiap kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Oh, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi
memuji Yesus selamanya. Oh, memujimu, menyembahmu Tuhan, itulah kesukaanku di hadapan hadirat-Mu, membawa korban syukurku di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, ku berbahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom God Lovers, kita berjumpa kembali dan ini adalah musim yang baru buat kita. Kita ada di suasana yang baru dan kita tahu Tuhan sedang bergerak di tengah kita dan melakukan banyak hal baik di tengah-tengah kita. Kalaupun dunia mengatakan tahun ini mungkin tahun yang sulit, tahun yang penuh tantangan dan pergumulan, itu baik buat kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena bukan masalah tantangannya, tetapi dengan siapa kita bergerak, ini akan menolong kita untuk melewati setiap tantangan hidup. Nah, dalam 3 seri ke depan, saya ingin berbicara tentang keseimbangan hidup. Saudaraku, percayalah bahwa ketika seimbang di dalam segala hal, maka hidup itu begitu indah. Seimbang dalam menyikapi setiap tantangan dan problem kehidupan, seimbang di dalam istirahat kita dan aktivitas kita, seimbang waktu kita mungkin berkata-kata dan diam, seimbang di dalam aktivitas olahraga kita maupun kegiatan-kegiatan kita yang lain, maka sebetulnya hidup itu indah. Karena itu mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24, dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudaraku, percayalah, Tuhan yang memanggil kita, menyelamatkan kita adalah Tuhan yang setia. Dia setia menolong, menopang, menguatkan dan membela setiap langkah kita. Di dalam setiap musim apapun yang kita alami, Dia ada di sana untuk menyertai kita. Namun saudaraku, ingat bahwa kehidupan manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Atau kita adalah makhluk roh, makhluk rohani yang memiliki jiwa dan berdiam di dalam rumah yang namanya tubuh. Karena itu setiap aspek dalam hidup kita perlu dijaga keseimbangannya. Kalau orang ngeroh saja tanpa menjaga jiwanya, kalau orang ngeroh atau ngejiwa saja tapi tidak menjaga tubuhnya, saudara, tubuh kita perlu dijaga, makanan kita perlu dijaga, aktivitas kita perlu dijaga, istirahat kita perlu dijaga. Itu semua tentang tubuh kita. Saudara, asupan yang masuk dalam tubuh kita supaya kita sehat. Bahkan tubuh kita dikatakan bait Allah, roh Allah juga berdiam, berkenan diam di dalam tubuh kita. Karena itu siapa yang membinasakan tubuh ini atau bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Nah, ini sebetulnya
hal yang baik untuk kita diingatkan bahwa kita boleh membangun ibadah, keintiman dengan Tuhan. Kita boleh menjaga jiwa kita dengan memberikan makanan-makanan yang rohani, makanan jiwa yang sehat, hal-hal yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Itu semua tuh makanan buat jiwa kita. Tetapi tubuh kita pun, saudara, jangan sampai saudara mengabaikannya. Ada orang yang hanya berfokus kepada tubuhnya, merawat tubuhnya begitu rupa kekar gitu. Tapi jiwanya kerdil, gampang stres. Kenapa saudara? Karena jiwanya tidak terpelihara. Saudara, jiwa kita terpelihara kalau kita bersosialisasi. Kita punya komunitas. Ya, kita tahu bahwa kapan kita harus rehat, kita tahu kapan harus kita istirahat, kapan kita harus bergaul, kapan kita on, kapan kita off. Itu semua adalah ritme dalam hidup kita supaya jiwa kita terpelihara. Nah, tentang roh saudara, roh kita mesti tahu bahwa makanan utama roh kita adalah firman Allah. Dan keintiman dengan Tuhan itu makanan buat roh kita. Kalau kita adalah makhluk rohani, harusnya kita lebih intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, daripada kenyangkan yang diri kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena itu tidak pernah menolong hidup kita untuk lebih baik. Nah saudara, karena saudara dan saya makhluk rohani, itu sebabnya roh kita harusnya jauh lebih kuat. Karena tubuh kita berikan makanan mungkin 3 kali sehari. Ada yang pakai tambah snack, dia mungkin 4-5 kali sehari. Ya, tubuh banyak orang sehat, tetapi roh banyak orang yang tidak sehat. Bahkan orang Kristen pun demikian. Karena itu lewat saat teduh, lewat bimbingan, lewat suara kenabian atau suara profetik firman Allah yang disampaikan lewat channel ini, salah satu contohnya adalah makanan untuk roh saudara. Nah, lewat worship itu keintiman dengan Tuhan, itu bukan hanya roh saudara, tetapi jiwa pun saudara, jiwa saudara pun diberikan makanan. Karena di lubuk hatimu, di dalam relung hatimu, ketika jiwamu berdiam, ada satu tempat yang hanya bisa dipuaskan. Kalau orang jiwanya nggak puas, gampang sakit jiwa, stres. Tapi saudara tahu, ketika jiwa kita terpuaskan, makanya Alkitab katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Jadi kalau saudara, jiwa saudara tenang, kuat, maka terjadi keseimbangan. Saudara tidak gampang stres. Nah, karena itu saudara, sebagai manusia kita mungkin tidak bisa lepas dari stres atau takut. Itu masih ada. Itu untuk menunjukkan bahwa kita masih manusia. Nah, ada kuncinya. Caranya bagaimana? Serahkan setiap takut kita kepada Tuhan. Saat saudara intim dengan Tuhan, jangan lupa untuk menyerahkan keluh kesah saudara. Jangan lupa menyerahkan semua khawatir saudara kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Allah lah yang akan memelihara engkau. Nah, saudara, kalau saudara dan saya seimbang di dalam kehidupan, maka itu adalah menjadi kunci kehidupan yang makmur, berkelimpahan. Kehidupan yang makmur dan berkelimpahan bukan ditandai dengan banyaknya uang. Karena banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa tidur, stres, tidak bisa nyaman, kekhawatiran, ketakutan menyerang, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, kita juga tidak mau saudara punya damai sejahtera, tapi hidup berkekurangan. Punya damai sejahtera, punya Tuhan, tapi tubuh kita sakit-sakitan. Itu tidak boleh juga, saudara. Kita harus seimbang di dalam semuanya. Doa saya menyertai saudara. Biarlah tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang, dalam sisa umur yang Tuhan percayakan, kita seimbang di dalam segala hal. Karena roh, jiwa, dan tubuh kita, Tuhan mau kita terpelihara sempurna di dalam anugerahnya. Dan Tuhan ingin kita seimbang. Semua keputusan ada di kita. Kita harus mengatur jam istirahat kita. Kita harus mengatur jam ibadah kita. Kita harus mengatur saat teduh kita. Kita dikasih 24 jam untuk mengaturnya. Dan kalau kita seimbang, betapa indahnya hidup ini. Karena dengan Allah, kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah dan perkasa. Mari berdoa bersama saya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami tahu Engkau ada di tengah kami. Kami tahu Engkau mau supaya kami seimbang dalam hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami seimbang di dalam semuanya.
Karena itu tolonglah kami Roh Kudus, supaya dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami betul-betul menyadari betapa pentingnya keseimbangan dalam hidup. Karena keseimbangan adalah kunci kehidupan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi mula segala pujian, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, kalau saudara diberkati, ingat, share, komen, subscribe channel ini. Biarkan lebih banyak orang boleh diberkati. Terpujilah Tuhan untuk segala yang baik dalam hidup kita. Shalom.